Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wakaji itu ya, yang sudah mengeluarkan beberapa video hits dan memperoleh 13 juta subscriber ya. Pada kesempatan ini saya akan memberi penjelasan tentang pembahasan soal-soal fisika, yaitu gerak benda bidang miring. Kita bahas soal di atas. Jika digambarkan pada gerak benda bidang miring, yaitu seperti ini. Nah, ini sudutnya dibentuk 45 derajat dengan masanya 8 kilo dan jarak yang ditempuh 4 meter. Diketahui kasusnya yaitu masanya yaitu 8 kilo. Sedangkan jaraknya 4 meter, sudutnya dibentuk 45 derajat dan gaya gravitasinya 10 meter per second. Ditanyakan apa? Yaitu percepatan alias A kecil, terus waktu yang diperlukan yaitu T kecil. Mari kita jawab. Pada pembahasan ini diketahui bahwa rumus F yaitu M kali A. Sedangkan F ini bisa disimpulkan W kali sin theta sama dengan massa kali percepatan. Nah, W ini rumusnya M kali G kali sin 45 derajat, yaitu sin yang sudut yang dibentuk pada gerak bidang miring ini sama dengan M kali A. Dimasukkan angka-angkanya, M-nya 8, gravitinya 10, kemudian sin 45 derajat itu 0,7 sama dengan 8 itu masanya kali percepatan. Karena yang ditanyakan percepatan. Kemudian yang dikalikan hasilnya 56 sama dengan 8 kali A. Yang ditanyakan A. A sama dengan 56 dibagi 8 yaitu 7 meter per second kuadrat. Jadi percepatan yang diperlukan yaitu sebesar 7 meter second per kuadrat. Kemudian apalagi yang ditanyakan yaitu tentang waktu yang diperlukan. Rumusnya yaitu ST sama dengan F0T plus setengah AT kuadrat, di mana kecepatan pemula awal yaitu 0. ST sama dengan S setengah AT kuadrat. Bisa dimasukkan angka-angkanya yaitu S 4 meter sama dengan setengah A-nya ini tadi ketemu 7 milisecond kuadrat yaitu 7, yang ditanyakan T kuadrat. Kemudian T kuadrat sama dengan 4 kali per setengah kali 7. Kemudian hasilnya yaitu T kuadrat 8 per 7. Kemudian karena ini kuadrat bisa dipindah ke sebelah kiri, yaitu T sama dengan akar 8 per 7 second. Jadi waktu yang diperlukan yaitu akar 8 per 7 second. Gaya di dalam fisika itu dibagi dua, yaitu gaya sentuh dan tidak sentuh. Contoh gaya sentuh adalah gaya otot, gaya gesek. Sedangkan untuk gaya tak sentuh, contohnya adalah gaya gravitasi dan gaya magnet. Saya akan menyebutkan contoh-contoh yang lain, yaitu gaya otot, contohnya itu orang yang bermain bola. Dan gaya gesek itu bendera yang terkena gesekan angin sehingga bendera itu berkibar. Kemudian gaya gravitasi, contohnya air hujan yang turun dari langit turun ke tanah. Dan yang terakhir gaya magnet, paku yang tertarik saat didekatkan pada magnet. Secara sistematis, hubungan antara berat atau W dan massa atau M dapat ditulis dengan rumus W sama dengan M kali G, di mana W itu berat benda, satuannya N atau Newton. Kemudian massa disimbolkan M, satuannya kilogram,
Sedangkan gravitasi simbolnya G kecil, satuannya Newton per kilogram. Gaya berat dan massa memiliki hubungan berbanding lurus. Begitu juga dengan percepatan gravitasi bumi. Besarnya massa tidak akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan besarnya berat sangat dipengaruhi oleh gravitasi di tempat tersebut. Gravitasi bulan contohnya hanya 0,165 gravitasi bumi, sehingga massa 10 kg di bumi akan tetap 10 kg di bulan. Tetapi beratnya akan berubah dari 98 Newton di bumi akan menjadi 16,17 Newton di bulan. Sebagai contohnya yaitu buah kelapa yang masih berada di pohonnya memiliki energi potensial karena kedudukannya terhadap tanah. Energi potensial 0 karena kedudukan terhadap tanah juga 0. Sedangkan energi kinetiknya, contohnya buah kelapa yang jatuh memiliki energi kinetik karena ada gerakannya. Persamaan atau rumus energi potensial yaitu M kali G kali H, di mana M yaitu massa benda, disimbolkan M, satuannya kilogram. Kemudian gravitasi simbolnya G kecil, satuannya ms kuadrat. Kemudian ketinggian simbolnya H kecil, satuannya meter. Semakin besar massa, maka semakin besar energi potensialnya. Dan semakin tinggi kedudukan benda tersebut terhadap tanah, maka energi potensial juga semakin besar. Sedangkan energi kinetik bisa dirumuskan yaitu setengah kali M kali V kuadrat, di mana M yaitu massa benda, disimbolkan M kecil, satuannya kilogram, dan V yaitu kecepatan, simbolnya V kecil, satuannya meter kuadrat. Semakin besar massa dan kecepatan benda tersebut, maka semakin besar juga energi kinetiknya. Baik, kita akan membahas contoh soal tentang resultan vektor, di mana soal ini dapat diketahui bahwa F2 yaitu gaya yang kedua yaitu sebesar 6 Newton, kemudian F1-nya 4 Newton dan F3-nya 8 Newton. Sudut yang terbentuk yaitu pada gambar tersebut ada dua, yaitu 520 derajat sama 53 derajat. Yang ditanyakan adalah resultan vektornya, kemudian arah resultannya. Berikut adalah pembahasannya. Jawabannya adalah bisa kita buat tabel seperti ini. Jadi ada X, ada Y. F1-nya adalah min 4. Nah, min 4 ini di sini. Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian F2 0. F3-nya diperoleh dari 8 kali 0,6. Nah, 0,6 ini diperoleh dari cos 53 derajat. Sehingga 8 kali 0,6 hasilnya 4,8. Dan diperoleh yaitu sigma 0,8 dari 4,8 dikurangi min 4, hasilnya 0,8. Sedangkan untuk Y ini F3-nya sin karena ada di sebelah sini. F3 sin 53 derajat. Dimasukkan angkanya 8 kali 0,8 hasilnya 6,4. 6 ditambah 6,4 hasilnya 12,4. Sehingga diperoleh resultannya yaitu rumusnya akar sigma fx kuadrat plus sigma fy kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya yaitu sigma x 0,8 kuadrat plus sigma y 12,4 kuadrat. Hasilnya 0,64 ditambah 153,76. Ditambahkan hasilnya akar 154,4. Nah, akar 154 ini kan tidak bisa diketahui. Makanya kita pecah menjadi akar 25 kali akar 6,18. Sehingga bisa diketahui bahwa akar 25 ini 5 dan ini tetap karena tidak bisa diakarkan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu
arah resultannya. Ini berkaitan dengan tan theta. Rumus tan theta yaitu FY per Fx, di mana sigma Fy yaitu 12,4 per sigma X yaitu 0,8, hasilnya 15,5. Kita buka tabelnya tan theta yaitu sebesar 86,3 derajat.